Silakan buka surah Al-Isra ayat 28 sampai 29. Al-Isra ayat 28 sampai 29. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا Tu'ridanna kamu berpaling Ibtigha'a rahmatin kamu memperoleh rahmat tarjuha yang kamu harapkan maghlulatan terbelenggu wala tabsutha dan jangan kamu terlalu ulurkan. Baik. Ayat ini ada asbabun nuzul atau tidak? Ayat ini memiliki sababun nuzul. Baik, silakan uraikan. Sebab turun ayat 28 dalam surah Al-Isra diriwayatkan oleh Abu Al-Khurasani bahwasanya datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebuah kaum dari Muzayyanah. Mereka datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk meminta tunggangan yang dipakai untuk berperang. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menolak karena memang Nabi tidak memiliki unta itu atau tunggangan tersebut. Maka orang yang datang kepada Nabi tersebut berpaling dari beliau sambil berlinang air mata dan mengira bahwasanya Nabi menolak mereka karena marah. Maka turunlah ayat ini. Baik, silakan tafsirkan ayat ini dengan tafsiran yang baik dan jelas. Kucing di kondisi ini. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah ala ba'd. Pada ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan hilal agama Islam yang dimana telah disebutkan perintah untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua, kemudian menunaikan hak keluarga dengan bersedekah dan lain-lain, juga diikuti dengan larangan tentang boros. Kemudian pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala memulai dengan anjuran atau perintah agar tidak boros dalam menggunakan harta. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa imma tu'ridanna 'anhum ibtigha'a rahmatin min rabbika tarjuha." Sebagaimana yang sudah kami sebutkan dalam sabab nuzul tadi, ayat ini berkenaan tentang orang-orang yang datang kepada Nabi untuk meminta tunggangan. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menolak, dan beliau menolak itu dikira bahwa Nabi marah. Maka Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan untuk berjanji kepada mereka, jikalau Nabi belum bisa memberikan apa yang mereka butuhkan, berjanjilah untuk di kemudian hari, jikalau memang Nabi mempunyai hal itu, mereka akan mendapatkan tunggangan tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berkata kepada mereka dengan berkata, "Qul lahum qawlan maysura." Ketika memang Nabi tidak bisa memberikan mereka tunggangan, maka Allah memerintahkan untuk tidak mencaci mereka, untuk berkata dan menolak dengan sebaik-baiknya. Kemudian setelahnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan atau menjelaskan tentang manajemen harta dalam menggunakan harta agar tidak terlalu gigih, dengan berkata, "Wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqika." Ayat ini menjelaskan larangan gigir dengan kinayah yang sangat indah yang mengatakan bahwa orang yang pelit itu seakan-akan tangannya terbelenggu, seakan-akan tangannya itu tidak ingin mengeluarkan harta benda yang ia peroleh atau ia punya. Kemudian juga perintah atau larangan setelahnya itu tentang tidak boleh
menggunakan harta secara berlebihan atau di luar batas wajar dengan mengatakan wala tabasuha kullal basti fataqulu ba'duma mahsura. Dan janganlah engkau menggunakan harta di luar batas kemampuanmu, menggunakan harta di atas kewajaran, sehingga kalau hal itu dilakukan itu akan membuatmu sendiri rugi. Sedangkan kita atau Nabi Muhammad SAW itu mempunyai keluarga, mempunyai prioritas yang lain dalam menggunakan harta tersebut. Allah Taala. Baik, pertanyaan pertama, fenomena yang marak sekarang adalah banyaknya orang yang meminjam uang dengan wajah yang memelas, tapi ketika ditagih seperti janggal di pasar. Kemudian gara-gara itu kita kemudian tidak meminjamkan lagi. Bagaimana sikap tidak meminjamkan lagi tersebut sementara dia punya uang, tapi karena paranoid mungkin dia sudah pernah mengalami hal yang tak enak, tak dibayar, itu kemudian menolak. Ini fenomenanya bagaimana? Melihat fenomena tersebut, jikalau orang yang ingin berhutang kepada kita, yang mana kita sudah tahu sifatnya bahwa dia itu orang yang tidak menepati janji, atau orang yang suka mengulur waktu ketika waktu untuk membayar hutang itu datang, maka kita sebagai orang yang memiliki harta itu berhak untuk menerima atau menolak. Karena untuk memperoleh manfaat yang lebih besar dan juga menghindari mudarat, yang mana kalau kita mengeluarkan harta tersebut kepada orang yang berhutang yang mana dia tidak tahu kapan membayar, kemudian mengulur-ulur waktu, maka kita bisa memanfaatkan uang ini untuk dipinjamkan orang lain yang lebih kita percaya. Baik. Pertanyaan yang kedua, di dalam Al-Quran kita temukan beberapa istilah qaulan. Sebutkan 4 dari hal tersebut yang Anda ketahui. Tentang penyebutan qaulan dalam Al-Quran ada 4, salah satunya ada ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Kemudian idhaba faqula lahu qawlan layyinan dalam surah Taha. Kemudian dalam surah Al-Isra ayat 23, wa qul lahum qawlan kariman. Baik, sudah Pak. Kemudian apa maksudnya qaulan maisura pada ayat ini? Qaulan maisura dalam hal ini bagaimana tertulis dalam kitab Tafsirul Munir karangan Dr. Wahbah Zuhaili, beliau mengatakan bahwasanya makna qaulan maisura di sini hendaklah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada orang yang meminta undangan kepada Nabi untuk menolak dengan baik dan tidak mencaci mereka atau mengeluarkan kata-kata yang kasar sehingga mereka nanti pulang dengan keadaan yang sakit hati. Kira-kira seperti itu. Ini namanya qaulan maisura. Iya. Baik, silakan berikan dulu mustafadah dari ayat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Pelajaran yang bisa kita ambil dari penggalan ayat di sini, yang pertama, perintah untuk berkata baik. Yang kedua, larangan untuk berbuat kikir ataupun boros. Yang ketiga, perintah untuk menggunakan harta dengan sewajarnya, tidak berlebihan dan tidak boros. Allah Taala a'lam. Sadaqillah. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu para dewan hakim yang kita hormati, alhamdulillah serta dengan nomor urutan P4 telah selesai. Kemudian kita lanjutkan dengan peserta terakhir putri di cabang tafsir bahasa Indonesia ini dengan nomor urutan P5. Kepada peserta dengan nomor urutan P5, kami persilakan menuju meja panitia mengambil undian paket soal.
kepada peserta dengan nomor urutan 5, kami persilakan menuju mimbar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا لولا أنزل عليه ملك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا لولا أنزل عليه ملك. أو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون. ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. إن الله عنده علم الساعة. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. إن الله عليم خبير. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم
قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تغلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم Baik, silakan buka surah Al-Isra ayat 79 sampai 81. Al-Isra ayat 79 sampai 81. Silakan baca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الليل فتهجد به نافلة عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا Nafilatan ibadah tambahan maqaman mahmuda tempat yang terpuji adkhilni masukkanlah aku min ladunka dari sisimu wa zahaqal batil
dan telah banyak kebatilan. Baik. Apakah ayat ini ada sabab nuzul atau tidak? Ada Ustaz. Baik, silahkan mulaikan sampaikan kepada kami. Pada ayat 80 surat Al-Isra terdapat sababun nuzul, yaitu di mana ayat ini berkaitan ketika Nabi hendak berhijrah dari Madinah ke Mekah, dari Mekah ke Madinah. Nabi Muhammad SAW berdoa, "Ya Allah, keluarkanlah aku dari tempat ini secara yang baik dan berikanlah aku ke tempat yang lebih baik dari tempat ini." Maka turunlah ayat ini. Baik, silahkan tafsirkan ayat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Wa minal laili fatahajjab. Dan ketika malam hari, salat tahajudlah. Fatahajjab bihi nafilatallah, yaitu sebagai ibadah tambahan baginya. Adapun salat tahajud ini merupakan suatu ibadah yang sunnah, namun Nabi Muhammad SAW mewajibkan dirinya untuk melaksanakan salat tahajud. Namun salat tahajud ini sunnah bagi umat Nabi Muhammad SAW. Kemudian mengenai salat tahajud bisa dilakukan sebelum tidur maupun setelah bangun tidur, di mana ini berdasarkan riwayat bahwasanya Sayyidina Abu Bakar ketika itu dia salat tahajud sebelum bangun tidur, yakni karena dia khawatir tidak bisa bangun untuk melaksanakan salat tahajud. Berbeda dengan Sayyidina Umar dia tidur terlebih dahulu lalu melaksanakan sholat tahajud karena beliau yakin bisa bangun untuk melaksanakan sholat tersebut. Jadi melaksanakan sholat tahajud itu diutamakan setelah bangun tidur, namun boleh dilakukan setelah tidur, namun dibolehkan dilaksanakan sebelum tidur. Kemudian mudah-mudahan Tuhan menempatkan kamu ke tempat yang terpuji, yakni tempat terpuji di sini adalah tempat di mana Nabi Muhammad SAW bisa memberikan syafaat kepada orang lain. Sebagaimana disebutkan dalam hadisnya, wa maqamul ladzi asy'aru fihi ummati. Maqam muda adalah tempat di mana aku bisa memberikan syafaat kepada umatku. Kemudian pada ayat selanjutnya, wa rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mudkhala sidqin. Yakni wa rabbi adkhilni, keluarkan, masukkanlah aku dengan ke tempat yang benar dan keluarkanlah aku dengan tempat yang benar. Yakni maksud ayat ini adalah semua tempat yang pernah ditempati oleh Rasulullah SAW, baik itu tempat ketika Rasulullah keluar dari Mekah ke Madinah ataupun tempat Rasulullah keluar dari tempat kubur menuju pada masyarakat. Kemudian waj'alni min ladunka sultanan nasira, dan berikanlah kepadaku kekuasaan penolong dari sisi, yakni Rasulullah SAW meminta pertolongan kepada Allah SWT dalam berdakwah. Disebutkan dalam kitab Tafsir Al-Munir bahwasanya Allah SWT telah menjanjikan kepada Rasulullah SAW kejayaan dan kemenangan dengan dipadukannya kota Persia. Dan kejayaan dari penaklukan kota ini adalah bukan lain hanya bukan untuk Rasulullah pribadi, namun demi kepentingan agama Islam. Baik, pertama dari sisi fikihnya,
sebutkan jenis-jenis amalan yang atau bentuk-bentuk ibadah yang wajib bagi Nabi kemudian sunnah bagi umatnya. Amalan yang wajib bagi Nabi dan sunnah bagi umatnya adalah salah satunya adalah salat tahajud pada ayat ini, kemudian berpuasa di hari Senin dan Kamis, yakni puasa tersebut wajib bagi Nabi. Sudah. Baik. Pertanyaan kedua, apakah mengikut Nabi itu mutlak boleh? Artinya semua jenis sunnah itu bisa kita ikuti, ataukah ada ketentuan-ketentuan yang mananya sederhana bahwa ada sunnah Nabi yang tidak bisa kita ikuti atau tidak boleh kita ikuti? Adapun sunnah-sunnah yang wajib Pertanyaannya, apakah semua sunnah Nabi yang beliau lakukan itu kita bisa ikuti, boleh ikuti, atau ada yang dilakukan Nabi tapi kita tidak boleh ikuti? sunnah yang tidak boleh diikuti adalah menikahi istri lebih dari 4 istri. Oke. Sebagaimana disebutkan dalam surat An-Nisa, yaitu yang disebutkan dalam firman-Nya, wa in kuntum ta'lamuna annahu qadara minan nisa'i matna wa thulatha wa ruba'. Jadi menikah itu bagi seorang muslim hendaknya tidak melebihi dari 4. Sedangkan kalau Nabi tidak apa-apa. Ya, berarti artinya batasan para dewan hakim ini masih 3 lagi untuk proses menikah. Itu tergantung dengan kembali ke pribadi Mas. Kalau merasa mampu dan merasa diri adil, maka tidak apa-apa. Ya, seperti Ustaz Abdurrahman Sakami bisa jawab. Baik, apakah maqam mahmuda itu khusus untuk Nabi atau bisa didapat umatnya? Maqam mahmuda itu khusus untuk Nabi, yaitu sesuai dengan hadisnya, yaitu wa maqam bagi ashabi Nabi, yaitu di mana tempat aku memberikan syafaat kepada umatku. Masya Allah. Baik, berikan dulu Mustafa dari Adapun pelajaran yang dapat diambil dari ayat ini adalah hendaknya kita melaksanakan ibadah tambahan seperti itu sebagai ibadah nafilah berupa salat tahajud, karena banyak sekali manfaat dari salat tahajud itu, yaitu dengan salat tahajud bisa membuat hari-hari yang kita jalani itu bisa menjadi lancar dengan wasilah dari sholat tahajud yang kita lakukan. Kemudian ketika hendak bepergian ke tempat suatu tempat dari tempat yang lain, itu hendaklah berdoa seperti disebutkan dalam ayat ini. Apa di ayat ini sudah kalau sedikit, kalau ini ada sedikit. Ya Allah, masukkanlah aku dengan tempat yang benar dan keluarkanlah aku dari tempat yang benar. Kemudian yang ketiga adalah pelajaran yang ini bahwasanya maqam mahmuda itu adalah tempat yang
مقاما محمودا. Hadirin para hadirin yang kami hormati, demikianlah tadi penampilan finalis dengan nomor urutan 5. Bersiap-siap finalis terakhir kita di cabang tafsir bahasa Indonesia. Finalis dengan nomor urut tampil 6. Kami persilakan menuju meja panitera. Ini dari Arab saja. Ya. Finalis terakhir kita kami silakan untuk menuju mimbar. Baru turun haji. Ada lagi? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون عالم الغيب قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. لا يحل لك النساء بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين
غير ناظرين إناه يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه فإذا دعيتم ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه فإذا دعيتم فادخلوا ولكن إذا دعيتم فادخلوا ولا مستأنسين لحديث فإذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب إن ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما أولئك في جنات مكرمون أولئك في جنات مكرمون فما للذين كفروا أولئك في جنات مكرمون فما للذين كفروا قبلك مرجعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم
المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا. والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من الأنعام بيوتا. والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين والله جعل لكم من الجبال والله جعل لكم من جلود الأنعام والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. Baik, silakan buka surah Al-Kahfi ayat 1 dan 2. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا عوجا أجرا حسنا pahala yang baik abdihi hambanya baksa adab. Apakah ayat ini ada sabab nuzul?
Nabi ini turun sekali atau satu surat full dengan sababun nuzul yang sangat masyhur ketika Nabi SAW dites oleh kaum Quraisy yang itu pesanan orang Yahudi. Mereka bertanya tentang Ashabul Kahfi atau seorang pemuda yang hilang di awal masa, apa kabarnya mereka. Kemudian tentang seseorang yang menguasai atau berkeliling timur dan barat, dan juga pertanyaan terakhir, pertanyaan tentang Uhud. Maka Rasulullah menjawab, "Sa'ukhbirukum ghadan," tanpa mengucapkan insyaallah. Maka terhentilah waktu beberapa waktu, dan kemudian turunlah satu surat ini, dan di dalamnya ada ayat yang khusus mengenai kecaman atau teguran terhadap Nabi, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa insyaallah. Jadi ayat ini atau sababun nuzul ini menyebabkan turun satu surat full secara menurut. Baik, silakan tafsirkan dua ayat ini dengan tafsir yang baik dan jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad amma ba'du. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Di sini Allah Subhanahu wa taala memulai dengan tahmid. Alhamdulillah. Ini juga menjadi penenang bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena selama terhentinya wahyu itu Nabi lumayan panik. Maka dengan turunnya ayat ini, dengan turunnya suatu surat ini, dimulai dengan alhamdulillah untuk mengabarkan bahwa ini sangat kenikmatan yang sangat besar. Maka dimulai dengan alhamdulillah. Kemudian kata alhamdulillah itu hanya diarahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena alhamdulillah punya mufradat atau muratif, yaitu ada syukur, ada juga madafat. Kalau alhamdulillah itu ditujukan hanya untuk ke Allah Subhanahu wa taala, maka kita nggak bisa mengucapkan hamidtu laka atau kepada manusia. Maka kata hamidah ini berlaku hanya untuk Allah. Sedangkan kalau kita ingin memuji orang lain atau memuji manusia, itu menggunakan kata madahtul muluk atau asnaitu. Kemudian berbeda juga dengan kalimat syukur. Kalau syukur itu alhamdulillah dan asyukru itu punya perbedaan dan persamaan. Alhamdulillah itu ala kulli hal. Alhamdulillah itu dalam segala hal, baik dapat kenikmatan atau dapat musibah. Maka Rasulullah mencontohkan alhamdulillah ala kulli hal ketika kita mendapatkan sesuatu yang tidak mengenakan, dan Rasulullah tambahkan wa na'udzu billahi min hali ahli nar. Sedangkan asyukru itu lebih kepada wujud dari alhamdulillah itu. Maka fi'il atau yang berperan ketika kita alhamdulillah itu adalah lisan. Sedangkan syukur itu jawami atau anggota tubuh. Maka dan kemudian syukur, kalau kita kalian ucapkan alhamdulillah itu hanya umum kepada musibah atau nikmat, tetapi syukur itu hanya khusus pada nikmat. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihi. Alhamdulillah, maha suci bagi Allah. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Pujian yang Allah sebutkan di sini atas dirinya, karena telah menurunkan Al-Quran yang di dalamnya mengandung, di dalam surat Al-Kahfi ini mengandung jawaban-jawaban yang dipertanyakan oleh kufar Quraisy atas pesanan orang Yahudi. Kemudian Allah cantumkan lafaz tidak menggunakan ala Muhammad, tetapi dengan abdi, yang maqam ubudiyah itu a'lal maqamat. Ya, status
manusia sebagai hamba itu di sisi Allah adalah status tertinggi. Makanya ketika Rasulullah SAW juga dibawa jalan-jalan Isra Mi'raj, Allah juga mengatakan Subhanalladzi asra bi'abdihi. Kemudian Alkitab di sini itu Al-Quran, tidak, walaupun Alkitab juga sering bermakna catatan amal ataupun kitab Taurat ataupun Injil, tetapi di sini tidak punya makna lain kecuali Al-Quran. Walam yaj'alahu iwaja, dan Allah tidak menjadikan dalam Al-Quran ini iwaja. Sebagaimana dikuatkan dalam ayat la ya'tihil batilu min bayni yadayhi wa la yukhaffifu tanzilu min hakimin hamid. Afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min 'indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsiran. Kemudian Allah jelaskan bahwa Al-Quran itu justru qayyimah, lurus petunjuknya. Maka Allah kuatkan dalam surat Al-Isra ayat 9, inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Kalau di sini hanya disebutkan lurus, tetapi di surat Al-Isra lebih tegas Allah menjelaskan bahwa Al-Quran itu petunjuknya paling lurus. Maka juga di sini disunahkan sesuai riwayat Hafiz An Asim, ketika kita mewasalkan bacaannya, kita disunahkan untuk membacanya secara sakta. Walatnya kehandamu iwaja qayyiman liyudhira ba'sa. Walaupun dalam riwayat lain atau dalam qiraat lain tidak menggunakan sakta. Kenapa di sini riwayat Hafiz itu sakta? Karena ketika tidak disakta atau diwasolkan secara murni, wajah qayyimah, dikhawatirkan ada labas itu kesalahpahaman yang mengakibatkan orang akan memahami Al-Quran itu tidak dijadikan bengkok, tidak pula lurus. Ini kan membuat bingung. Maka disyariatkan untuk membacanya dengan sakta supaya ada jeda bahwa di situ ada makna yang disebutnya tidak disebutkan, yang takdirnya bal ja'alahu qayyimah liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshirul mu'minina alladziina ya'maluna ash-shalihaati anna lahum ajran hasanah. Al-Quran ini juga untuk memperingatkan bahwa ada adab yang sangat pedih dari sisi Allah jika mereka tidak beriman. Ini juga memperingatkan kepada Yahudi dan melalui lisan kufar Quraisy yang mereka mencoba mengetes Nabi, yang mereka sebenarnya menanyakan itu ta'anutan, bukan untuk istifhaman. Mereka bertanya hanya mengetes apakah beliau itu benar-benar Nabi. Walaupun setelah dijawab terbukti kebenaran Nabi, mereka pun tidak beriman. Maka soal mereka adalah ta'anud. Maka Al-Quran ini memberikan ancaman tentang adab yang pedih apabila mereka bermain-main dalam soal. Maka seringkali Rasulullah ketika ditanya tentang permintaan atau diminta untuk mensegerakan azan, beberapa kali Allah tidak menurunkan, karena mereka selalu menanyakan itu hanya ta'anud, hanya tes-tes saja, tidak ada maksud untuk beriman. Kalaulah pertanyaannya mereka itu benar-benar untuk mencari kebenaran, maka Allah akan menuruti pertanyaan mereka. Walaupun dalam beberapa hal Rasulullah atau Allah sendiri tetap menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mereka lemparkan untuk memberi penjelasan saja. Liyudhira ba'san syadidan min ladunhu. Dan Al-Quran juga wa yubashshirul mu'minin, memberikan kabar gembira. Dan emang ini inti risalah Nabi Rasulullah SAW, wa ma arsalnaka illa mubasysyiran wa nadhira. Rasulullah itu diutus, misi utamanya adalah memberikan kabar gembira bagi orang yang beriman dan juga memperingatkan adab yang pedih bagi yang tidak beriman. Yang melakukan sholihat anna lahum ajran hasanah, memberikan kabar gembira kepada orang yang mau beriman dan beramal soleh bahwa mereka akan mendapat pahala yang sangat baik. Selalu di sini diucapkan atau disandingkan oleh Allah antara iman dan amal soleh, karena iman tidak akan diakui, tidak akan sah tanpa amal. Maka iman itu harus tetap di hati dan juga diucapkan di lisan dan juga diwujudkan dengan anggota tubuh dalam amal keseharian.
anna lahum ajrun hasanah, bahwa mereka yang melakukan iman dan amal saleh, mereka itu akan mendapatkan pahala yang baik. Dan iman itu mencakup juga Islam. Kata iman dan Islam idza istama'a iftaraqa, idza iftaraqa istama'a. Kata iman kalau dia disebutkan sendirian maka dia mencakup makna Islam. Kalau dia disandingkan dengan kata Islam, maka iman punya makna sendiri dan Islam punya makna sendiri. Allah Akbar. Masya Allah. Terima kasih kepada Syekh dari Arab. Silakan kemudian di sini diksi pemilihan kata alhamdu kan merupakan bagian dari fawatir usul. Sepanjang pengetahuan Anda ada berapa surat yang dimulai dengan alhamdu dan kita tolong sebutkan apa saja. Baik, fawatir pembuka surat dengan alhamdu ada 5: Al-Fatihah, Al-An'am, Al-Kahfi, Sabah, dan Fatir. Baik, barakallahu. Yang berikutnya, di sini ada konsep basyiran wa nadhira. Yang menariknya adalah di ayat ini kenapa didahulukan nadhir dulu baru basyir? Kenapa? Kenapa didahulukan nadhir baru basyir dalam konteks ayat ini? Liyunzira ba'san syadidan, baru setelah itu wa yubashshiral mu'minin. Baik, sebagaimana dalam tafsir tadi sudah dijelaskan bahwa memang fokus ayat ini adalah kepada pertanyaan Yahudi yang mereka adalah bertanya dalam statusnya ta'annud atau bermain-main saja, tidak benar-benar ingin beriman, maka dikedepankan indah. Kemudian dalam konsep kekinian, apakah basyir itu kita bisa perluas dengan seluas-luasnya atau ada batasan? Contoh nih, viral beberapa waktu yang lalu ada anak-anak sholawat itu sambil joget-joget. Kemudian ada pro dan kontra. Alasan ini kita mengagungkan Rasul, kita senang supaya orang senang-senang. Tapi ada yang bilang ini adat kita kena ini bagaimana? Nah, sekarang bagaimana konsep basyir menurut Anda dalam kita mendakwahkan Islam? Ya, tentu ada hudud yang harus dijaga, ya. Ada adab-adab ketika kita mewujudkan rasa syukur, tidak boleh melampaui batas atau melanggar syariat. Rasulullah sendiri merayakan atau mewujudkan rasa syukur itu dengan saum. Sebagaimana Rasulullah ketika ditanya, kenapa Anda puasa Senin dan Kamis? Beliau menjawab, karena itu hari di mana saya dilahirkan dan saya juga diutus menjadi Rasul. Maka kalaupun mau mewujudkan rasa syukur dengan rasa yang mubah, ya harus dengan yang mubah, tidak sampai melampaui batas atau berlebihan melanggar syariat, apalagi sampai bermaksiat, bercampur dengan wanita dan juga bergoyang-goyang. Tentu itu melanggar syariat dan melampaui batas. Allah. Baik, pertanyaan yang terakhir, kapan bentuk nadhiran itu dalam konteks kekinian itu bisa kita lakukan? Artinya kita tegas, mungkin kita marah, atau kita mungkin demo, kira-kira seperti itu. Kapan itu bisa dilakukan? Kan dalam Islam beriman ada basyiran wa nadhiran, ya. Sekarang bagaimana memoles Islam ini menjadi agama yang menarik, humanis, sehingga menarik orang untuk kembali ke Islam. Nah, sekarang kalau begitu, kapan nadhir ini kita pakai? Nadhir harus selalu kita datang kapan saja kita melihat kemungkaran, karena Rasulullah bersabda, "Man ra'a mungkaran falyughayyirhu biyadihi." Ayat tadi bagi lisannya, bagi nafsinya, bagi qalbihi. Siapapun yang mampu melakukan nadhir, dia harus melakukan nadhar. Namun perlu digarisbawahi bahwa ingkar mungkar harus dengan bil ma'ruf, tidak ingkar mungkar bil munkar. Kalau itu terjadi, ingkar mungkar bil munkar malah menyebabkan asyadul ingkar. Kayak saja ingkarnya atau kemungkarannya biasa saja, ketika salah melakukan nadhar atau ingkar, maka akan menjadi lebih parah. Maka harus berhati-hati. Kalau bertanya kapanpun kita melihat
mungkaran itu harus kita bisa merubahnya sekuat bisa kita. Apa yang kita punya wewenang di situ kita harus lakukan. Baik. Berikan dulu Mustafa dari Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, ma ba'du. Terus istifadah adalah yang pertama kita hendaknya mensyukuri atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, baik dengan syukur yang secara alhamdulillah ataupun dengan syukur secara jawareh dengan anggota tubuh. Kemudian kita harus mengimani juga, yang kedua, mengimani bahwa Al-Quran itu benar-benar lurus petunjuknya, bahkan tidak ada kebengkokan sama sekali. Kemudian kita jangan lupa untuk mengucapkan insyaallah ketika kita berjanji kepada seseorang. Kemudian yang keempat, kita harus bisa menegakkan dan kita harus menjadi pendakwah yang harus seimbang antara bisyarah dan idarah. Tidak hanya berat sebelah, hanya fokus kepada bisyarah, tapi lalai atau takut atau lari ketika ada kemungkaran, tidak berani menghindar. Kita harus seimbang dalam hal itu. Kelima, kemudian kita harus yakin bahwa Al-Quran ini adalah petunjuk yang lurus dan kita mengamalkannya bisa mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiik. Sabdillah. Wallahu a'lam bishawab. Shadaqallahu al-azim. Bapak Ibu para dewan hakim yang kami hormati, sebentar lagi menunjukkan pukul 18.00. Alhamdulillah 6 peserta finalis di cabang tafsir bahasa Indonesia semuanya telah tampil. Dengan berakhirnya penampilan peserta terakhir tadi, maka selesai sudah rangkaian babak final di cabang tafsir bahasa Indonesia. Dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, kegiatan lomba di cabang tafsir bahasa Indonesia kita tutup, dan nanti mohon untuk para dewan hakim mungkin nanti malam menandatangani berita acara babak final di cabang tafsir bahasa Indonesia. Sebelum kita